Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Ustazah doakan semoga anak-anak soleh semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak soleh, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak solehnya Ustazah yang Ustazah cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin yang insya Allah senantiasa istiqomah dengan keislamannya. Baik anak-anak soleh, kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah April dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang taksiran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita melalui penjelasan Ustazah, anak-anak soleh mampu menentukan jumlah taksiran jumlah dari dua bilangan caca. Nah, untuk lebih jelasnya silakan menyimak penjelasan Ustazah April berikut ini. Taksiran bilangan cacah. Nah, kita masuk terlebih dahulu di pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Anak-anak, untuk membulatkan bilangan kesatuan terdekat, ada aturan yang harus kita ingat bersama. Aturannya itu yang pertama, jika satu angka di belakang koma kurang dari 5, maka sama dengan 0. Yang kedua, jika satu angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka sama dengan 1. Sebagai contoh misalkan, bulatkan bilangan 1,3 dan 12,9 ke persepuluhan terdekat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus berpatokan terhadap dua aturan yang di atas. Kita langsung jawab. Nah, kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu bilangan 1,3. 1,3 sama dengan 1 ditambah. Nah, kita perhatikan satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma itu yakni angka 3. Kita perhatikan satu angka di belakang koma yakni angka 3. Selanjutnya, kita bandingkan angka 3 ini dengan angka 5. Apakah dia kurang dari 5, lebih dari 5, atau sama dengan 5? Kurang dari 5. Nah, karena 3 ini kurang dari 5, maka aturan yang kita pakai adalah aturan yang nomor 1. Sehingga 1,3 dibulatkan ke persepuluhan terdekat sama dengan 1 ditambah dengan 0. Kenapa ditambah 0? Karena 3 ini kurang dari 5. Kita lihat aturan yang pertama. Jika satu angka di belakang koma kurang dari 5 sama dengan 0. Maka 1,3 sama dengan 1 ditambah 0. Hasilnya sama dengan 1. Berarti bilangan 1,3 dibulatkan ke persepuluhan terdekat adalah 1. Nah, selanjutnya kita masuk di bilangan 12,9. Kita selesaikan. 12,9 sama dengan 12 ditambah
Kita perhatikan lagi satu angka di belakang koma, yakni angka 9. Selanjutnya kita bandingkan angka 9 ini dengan angka 5. Apakah 9 ini kurang dari 5, lebih dari 5, atau sama dengan 5? Lebih dari 5. Nah, karena 9 ini lebih dari 5, maka aturan yang kita pakai adalah aturan yang nomor 2. Jika satu angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka sama dengan 1. Berarti 12,9 sama dengan 12 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 13. Jadi, bilangan 12,9 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat sama dengan 13. Sampai di sini dimengerti? Selanjutnya, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Anak-anak soleh, untuk membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, ada 2 aturan yang kembali harus kita ingat bersama. Aturan yang pertama adalah, jika satuan kurang dari 5, maka sama dengan 0. Aturan yang kedua, jika satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka sama dengan 10. Sebagai contoh, misalkan, bulatkan bilangan 12 dan 178 ke puluhan terdekat. Untuk menyelesaikan soal ini, anak-anak soleh, maka kita harus berpatokan dengan 2 aturan yang tadi. Baik, kita selesaikan satu persatu. Kita bulatkan dulu bilangan 12. Berarti 12 sama dengan. Nah, angka 12 ini adalah angka puluhan, di mana 1 adalah puluhan dan 2 adalah satuan. Berarti kita tulis 12 sama dengan 10, satuannya adalah 10, ditambah dengan, puluhannya adalah 10 ditambah dengan. Nah, kita perhatikan satuannya. Satuannya adalah angka 2. Kita bandingkan angka 2 ini dengan angka 5. Apakah 2 ini kurang dari 5, lebih dari 5, atau sama dengan 5? Kurang dari 5. Karena 2 ini kurang dari 5, maka aturan yang kita pakai adalah aturan yang pertama. Jika satuan kurang dari 5 sama dengan 0, berarti 12 sama dengan 10 ditambah 0. Satuannya kurang dari 5, berarti dia sama dengan 0. 10 tambah 0 hasilnya 10. Jadi, bilangan 12 jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 10. Sampai di sini dimengerti? Baik, kita selesaikan bilangan selanjutnya, yakni bilangan 178. Kita tulis 178 sama dengan. Nah, 1 ini adalah ratusan, 7 ini adalah puluhan, dan 8 ini adalah satuan. Kita tulis bentuk ratusannya. Kita bulatkan ke 170. Nah, selanjutnya kita perhatikan satuannya. Satuannya adalah angka 8. Nah, 8 ini kita bandingkan kembali dengan angka 5. Apakah 8 ini kurang dari 5, lebih dari 5, apa sama dengan 5? Lebih dari 5. Karena 8 ini lebih dari 5, maka aturan yang kita pakai adalah aturan yang kedua. Jika satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka sama dengan 10. Berarti kita tulis 178 sama dengan 170 ditambah dengan 10. Puluhannya kita tambahkan dengan 10 karena satuannya lebih dari 5. Berarti sama dengan 170 tambah 10, 180. Jadi, bilangan 178 jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 180. Sampai di sini dimengerti? Kita masuk pada pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Nah, untuk membulatkan bilangan ke ratusan terdekat, ada 2 aturan kembali yang harus diingat anak soleh. Nah, aturannya yang pertama adalah jika puluhan kurang dari 50, maka sama dengan 0. Aturan yang kedua, jika puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka sama dengan
100. Nah, sebagai contoh misalkan, bulatkan bilangan 112 dan 189 ke ratusan terdekat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini anak soleh, maka kita harus kembali memperhatikan dua aturan yang ini. Kita jawab satu persatu. Kita selesaikan dulu, kita bulatkan dulu bilangan 112. Berarti 112 sama dengan. Nah, karena yang mau dibandingkan adalah puluhannya, nah dari 112 ini, satu ini adalah ratusan, satu yang ini adalah puluhan, dan dua ini adalah satuan, maka kita tulis 100 ditambah dengan, kita perhatikan puluhannya. Puluhannya itu berarti angka 12 ini ya. Nah, selanjutnya kita bandingkan 12 dengan angka 50. Apakah 12 ini kurang dari 50, lebih dari 50, atau sama dengan 50? Kurang dari 50. Nah, karena 12 ini kurang dari 50, puluhannya kurang dari 50, maka 100 ditambah dengan 0. Berarti sama dengan 100. Jadi, bilangan 112 dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 100. Sampai di sini dimengerti? Oke, kita jawab lagi bilangan yang selanjutnya, yakni bilangan 189. Kita bulatkan bilangan 189. Nah, berarti 189 sama dengan 100. Kita perhatikan lagi puluhannya. Puluhannya adalah 8 dan 9, 89. 1 ini adalah ratusan, 8 ini adalah puluhan, 9 ini adalah satuan. Berarti satuannya adalah 89. Nah, selanjutnya kita bandingkan 89 ini dengan angka 50. Apakah 89 ini kurang dari 50, lebih dari 50, atau sama dengan 50? Lebih dari 50. Nah, karena 89 ini lebih dari 50, maka kita harus perhatikan aturan yang kedua. Jika puluhan lebih dari 50, maka sama dengan 100. Berarti 189 sama dengan 100 ditambah dengan 100. Hasilnya sama dengan 200. Nah, 189 dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 200. Sampai di sini dimengerti anak soleh? Baik anak-anak soleh, demikian materi kita hari ini tentang taksiran dua bilangan cacah. Nah, selanjutnya Ustazah April akan memberikan tugas kepada anak-anak soleh sekalian. Tugasnya ada di bukunya pada halaman 31. Silahkan dikerjakan soal latihan nomor 1 sampai nomor 6. Nah, lakukan pembulatan pada bilangan-bilangan berikut ke satuan puluhan atau ratusan terdekat. Nah, tugasnya ini silakan ditulis di buku tugasnya anak-anak soleh dan dikumpulkan di hari Kamis, dan untuk kelompok A atau yang masuk di hari Kamis silakan dikumpulkan di hari Kamis, dan silakan untuk kelompok B dikumpulkan di hari Jumat. Ustazah April tunggu ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri atau kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.